Yo, what's up guys, back sama gue di Zoki Keme ya. Kita bakal ngebahas drama lagi ya. Gak drama gak asik cuy. Oke, jadi kita soal drama Bayi Wong ya. Soal cewek botok kan udah tahu ya kan. Di sini gue bakal membahas soal kedua sisi ya. Jadi adil gitu. Jadi gak tumpang kayak kemarin kan tumpang, katanya ada yang di gitulah inilah ya kan, gak adil pokoknya. Maka selanjutnya kita mulai dari kakeknya ini ya, yang katanya penjual jus ama. Kita coba kita lihat klarifikasi dari kakaknya sendiri ya kan. Let's go. Yogi mau mengomprimasi nih sama bapak nih ya kan, yang kemarin sempat rame tuh videonya gitu. Jadi kan Yogi kan datang ke rumah bapak, ingin tahu infonya bapak tuh seperti apa gitu kan. Ya Pak, datang buku boleh mungkin Senin sampai hari Jumat Pak, Jumat ke masjid gitu. Berarti bapak pas waktu itu nawarin ke Baim itu buku gitu Pak ya? Nawarin buku Pak, maksudnya bapak mau nolong saya gitu. Iya, maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa, terima kasih Pak. Alhamdulillah kalau bapak Yogi mau nolong saya, alhamdulillah banget. Saya umur udah mau 70, emang saya muter-muter Pak buku, kadang-kadang ojek pengkolan ini. Maksudnya gini Pak ya. Oke, ini udah ya, ini udah banyak juga ya. Jadi itu ya sisi dari bapaknya ya kan, sisi pekerjaannya inilah itulah ya kan. Dan kita lihat dari sisi Bayi Wongnya ya kan, biar adil gitu. Ini nggak kurang tahu juga sih ceritanya ngarang betul atau gimana. Kalau ngarang ya bodo amat ya kan. Gue nggak terlalu peduli juga ya urusan kakeknya mau Bayi Wong sih. Gue nggak ya gimana ya, nggak peduli yang nggak sangat paut. Tapi ya kita coba kita buka dari kedua sisi, oke ya kan. Jadi biar adil. Soalnya kalau bawa viral itu bisa sampai cuma satu sisi doang. Memang betul sih. Kayak sedikit kita soal ke bawah ini. Klarifikasi soal Bayi Wong. Di sini klarifikasinya ada dua ya kan. Yang pertama itu di video asli dia yang di YouTube. Yang video terbaru dia yang 2 jam yang lalu kalau nggak salah. Selama waktu ini video ini dibuat ya kan. Cari aja itu menit ketiga. Kalau nggak ketiga, pokoknya antara 3 sampai 7 ya gitu ya. Gue tadi belum nonton, cuma anak panjangan namanya juga suaranya nggak terlalu jelas ya kan. Jadi ya skip aja ya kan, sama takut copyright. Oke, ini langsung aja ya. Ini penjelasan dari Bayi Wong sendiri, padat, singkat, jelas, dan nyaring ya. Oke, langsung aja. Let's go. Bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Ampun. Kalau misalkan bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bermula dari sini, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Karena udah saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi, dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, "Bayi, minta uang, Im." Dia minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil lah. Udah. Dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan.
itu jadi kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya, saya juga nggak mau dibilang kebaik Pak kan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Kan atau nggak menolong, karena saya cuma seneng melakukannya, udah titik itu aja. Di post dia kan. Oke, jadi itu ya dia ya soal klarifikasi dari itu, dari Baywongnya sendiri ya kan. Kalau dipikir-pikir ya sifatnya Baywong itu, kalau yang sisi off camnya ya kan, ini pandangan gue ya kan, sama kira-kira posisi logika ya kan. Ya risih juga sih jatuhnya, jadi masa kan orang jualan kan, dia ngejual sesuatu orang ya kan, terus gue nggak mau beli, ya udah, maksudnya udah tinggal aja kan, udah beres kan, tolak, nggak usah marah-marah, nggak usah bentak, tolak ramah, ya udah beres ya kan. Tapi kalau sambil ngikutinnya juga curiga juga ya, kita kan curiga gitu, jadi risih, maksudnya ngikutin ini apa nih gitu. Tapi ya betul juga sih. Jadi kalau kita lihat dari bukan ya, kronologi yang ini masuk kualifikasi juga gak sih? Ya udah hajar aja lah. Tapi ya kalau salah koreksi, oke. Kalau dilihat dari off kameranya sama kejadian yang di in kameranya dalam videonya itu ya wajar sih ya kan. Jadi itunya di sih ya, yang di luar nggak kan, ini orang jualan kan, orang jualan lu nggak mau beli barangnya, lu tolak dengan ramah-ramah, ya udah kan kelar ya kan. Terus lu jalan ke balik rumah terus ngikutin kan, kita kan jadi curiga anjir, jadi ini orang ngapain ngikutin gua dah ya kan, curiga jadinya maunya apa gitu ya. Kalau kayak bapaknya kan ya syukur ya kan. Nah kalau maling anjir, pekedok maling, soalnya gue pernah pengalaman nih, gue mama sama keluarga gue kan satu kamar ya kan, terus ada orang malam klakson aja, malam-malam jam 11 itu klakson, aneh kan. Terus taunya besoknya itu rumah gue kepalingan. Nah kayak gitu, kalau itu misalnya maling kan ngeri juga cuy, pengintai maling misalnya kan ngeri juga ya, mungkin di situ kali ya pikirannya Baywong yang gue paham. Dan gue pernah ngalamin yang klakson tadi itu sejenis lah, cuma beda kejadian, cuma sejenis ya kan. Sama itu dampak terbesarnya itu ya kali aja kemalingan, kalau bega ya ngerampok, makanya harta cuy sama nyawa cuy taruhannya. Tapi masuk akal sih, gue paham kalau dari sisi Baywongnya ya kan, dia penjelasan Baywongnya. Kalau dia penjelasan bapaknya ini belum ada nih sampai saat ini. Mungkin saya tunggu aja, kita tunggu aja sama-sama kalaupun itu ada. Jadi soal bapaknya ini ya banyak yang simpati ya jadinya kan, jadi ya win-win solution ya kan, hikmahnya win-win ya kan, nggak win-win juga sih. Ya Baywongnya terkena ya kan, nggak terlalu win juga sih, bapaknya yang win walaupun lulus di awal. Oke guys, sampai sini aja video kita kali ini, oke. Dan kalau kalian ada pendapat soal kronologi Baywong ini dari sisi pandang Baywong, dan kalian bisa komen aja di bawah, kita saling berpendapat, oke. Oke, gue sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.